Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robert Adnan Vega. Saya dari Prodi Penjas dari Fakultas Kesehatan dan Sains dari Universitas Nusantara PGRI Kediri. Kali ini saya akan mencoba membahas desain pembelajaran yang berkaitan dengan teori teknologi, komunikasi, serta berkaitan desain pembelajaran dengan teori ekonomi. Memasuki era teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini, dirasakan pentingnya pemanfaatan TIK dalam kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang diharapkan. Teknologi informasi berkembangnya sejalan dengan teori komunikasi dan teknologi yang menunjang terhadap praktik kegiatan pembelajaran. Pembelajaran berbasis komputer, pembelajaran berbasis web, pembelajaran berbasis komputer CAI adalah bentuk pemanfaatan TIK yang perlu dilaksanakan dalam dunia pendidikan saat ini. Dalam perencanaan pembelajaran teori ekonomi, guru membuat rencana pelaksanaan pembelajaran berkarakter kemandirian dimulai dari perumusan tujuan pembelajaran hingga hasil belajar. Kejelasan rumusan disesuaikan dengan kompetensi dasar, pemilihan, dan perorganisasian materi disesuaikan dengan tujuan pembelajaran secara sistematis dan karakter siswa yang menumbuhkan kemandirian serta dilaksanakan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditentukan. Pilihan sumber belajar atau media belajar juga disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Materi pembelajaran yaitu jurnal umum, perusahaan jasa, metode pembelajaran yang digunakan guru yaitu metode ceramah, tanya jawab, dan pemecahan masalah yang menumbuhkan kemandirian pada diri siswa, dan penilaian hasil belajar guru menggunakan penilaian proses dan penilaian hasil belajar. Guru sebagai pelaksana pendidik harus mampu menyiapkan pembelajaran yang tepat, mulai model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa dengan mempertimbangkan keadaan lingkungan siswa hingga mencapai kompetensi minimal yang telah ditentukan dengan menghadirkan pembaruan dalam proses pembelajaran untuk peningkatan mutu pendidikan. Untuk mewujudkan hal tersebut, guru dapat menggunakan berbagai model pembelajaran yang dapat merangsang keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan adalah model ADDIE. Model ini merupakan salah satu model yang dapat menuntun guru secara sistematis merencanakan proses pembelajaran secara efektif. Model pada pelaksanaannya memadukan penggunaan teknologi dan media dalam proses pembelajaran. Jadi dengan melakukan perencanaan secara sistematis dapat membantu memecahkan masalah dan membantu mempermudah menyampaikan pembelajaran. Karena proses pembelajaran itu merupakan proses yang kompleks dan merupakan suatu sistem yang perlu dilakukan dengan pendekatan sistematis. Oleh karena itu, pada yang akan saya bahas ini dengan desain model dan materi pembelajaran berbasis teknologi informasi dengan menggunakan model ADI dengan menyiapkan media yang sesuai dengan analisis kebutuhan yang dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Seperti halnya saya akan menjelaskan permasalahan yang
terjadi pada sekarang, yaitu masalah pembelajaran yang dilakukan di rumah karena adanya wabah atau virus yang sekarang ini, yaitu virus corona atau COVID-19. Dengan situasi yang terjadi saat ini pada anak mengenai social distancing dan aktivitas di rumah, memberikan pemahaman bahwa anak tetap harus belajar di rumah. Jelaskan bahwa belajar di rumah merupakan salah satu bentuk penjagaan penularan virus corona. Tempat ramai seperti sekolah, alun-alun, tempat ngopi, ruang publik yang lain dapat meningkatkan potensi penularan virus. Pemanfaatan media belajar seperti daring atau online. Orang tua juga bisa menerapkan media belajar secara daring yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta jumlah lembaga yang memberikan akses secara gratis. Memanfaatkan metode belajar ini sebaiknya mungkin dapat menggunakan seperti video, gambar sesuai dengan materi yang telah dibutuhkan oleh anak. Konsultasi dengan guru menyarankan untuk orang tua selalu aktif dan berkonsultasi dengan guru di sekolah. Tanya terhadap guru dengan orang tua mengenai materi yang dipelajari anak atau metode pembelajaran serta tugas yang harus dikerjakan. Beritahu pula perkembangan anak selama belajar di rumah agar guru dapat mengantisipasi langkah pembelajaran selanjutnya. Jaga agar tetap fokus. Yang paling sering terjadi ketika anak melakukan belajar secara online adalah tidak fokus. Selama melakukan pembelajaran di internet, banyak sekali godaan yang mengganggu proses belajar. Sangat penting bagi anak untuk tetap fokus dan konsisten dalam belajar. Beri pengarahan kepada anak dengan ia menyelesaikan tugas dan materi yang diberikan oleh guru. Mana juga dapat memberi kesempatan pada anak untuk menggunakan laptop, HP untuk bermain setelah menyelesaikan kewajibannya. Membuat jadwal agar anak tetap aktif dan jaga suasana belajar yang nyaman, tetap tenang. Jelaskan pada anak situasi yang terjadi bahwa sekolah tetap langsung hanya dipindahkan ke rumah. Oleh karena itu, buatlah jadwal yang teratur seperti kegiatan di sekolah. Jadwal ini bisa diikuti jadwal belajar anak di sekolah atau membuat jadwal baru yang lebih fleksibel. Tentukan tempat belajar khusus di rumah. Pastikan agar anak selalu belajar di tempat tersebut. Mungkin ada kalanya anak merasa bosan dan ingin belajar di luar, seperti meja belajarnya di sofa, di halaman rumah. Dengan membiasakan anak belajar itu dapat memfokuskan anak pada pembelajaran yang akan ia pelajari. Selain itu, suasana tenang juga sangat penting untuk kelancaran proses pembelajaran di rumah. Kali ini materi yang saya jelaskan, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.